Tujuannya adalah untuk memberikan kesan baik masyarakat terhadap Kang Deddy Kang Mulyadi. Deddy Mulyadi. Paling tidak dia dianggap sebagai orang Sunda yang nyunda. orang Sunda yang nyunda. Nah, yang kedua, saya pun tidak berhenti di sana secara personal, tapi dalam konteks pembangunan politik juga. Ini bukan sekedar pencitraan politik secara personal, tapi yang kedua ada branding dan marketing pembangunan politik Kabupaten Purwakarta. Oke. Mulyadi pernah bilang ke saya bahwa saya itu kalau, nah ini jadi pembahasan. Saya itu kalau ingin mempunyai keterpilihan cepat, nggak ada reaksi apa-apa, nggak ada penolakan apa-apa itu, saya kalau niat saya membawa Sunda itu menjadi komoditas politik, menjadi alat apa tadi istilahnya itu, komunikasi politik ya, Alat komunikasi politik untuk lah. meraih kekuasaan, saya nggak akan menggunakan identitas kesundaan. Buktinya kan kalah di Pilgub. Kayak saya tadi, ini disebut pakai sarung itu saya pencitraan nih. Pakai sarung nih pencitraan. Biar terkesan itu santri. Santri, karena santri yang suka pakai Santri yang sarung. pakai sarung. Padahal saya itu menggunakan sarung itu karena malas pakai celana. Iya. Gitu. Tadi habis sholat itu. Dan saya pikir nggak ada masalah. Ya, gitu. makanya tergantung konteksnya, konteks dan waktunya. Jadi hari ini kan kita akan dekat tahun-tahun politik nih, Om ya. Ketika tahun-tahun politik yang dekat, orang yang ingin dikesani soleh semakin banyak nanti. Gitu ya. Ada yang mencitrakan diri dengan memberikan infak, sodako dan lain sebagainya. Yang tadinya jarang ke masjid, sering ke masjid. Bahkan infak sodako pun bisa disebut pencitraan. Infak dan sodako pun bisa disebut pencitraan. Jadi nggak jadi masalah ketika niatnya memang ikhlas. Ini ya, yang kata Coach yang penting. Ya. Niatnya yang memang ikhlas. penting memberikan kemanfaatan. Betul. Makanya ini termasuk dalam proses teori marketing. Termasuk di dalamnya marketing politik. Bagaimana kita bisa mendagangkan diri sendiri sebagai orang yang pantas dipilih. Sementara orang yang pantas dipilih kan satu harus orang yang baik, orang yang punya integritas moral, intelektual dan lain sebagainya. Kita butuh citra itu. Nah, cuman supaya jangan kemudian terjadi manipulasi dalam bahasa ilmiahnya itu. Manipulatif. Itu citra itu harus benar-benar yang sebenarnya. Citra itu tidak boleh kemudian hilang di makan waktu. Tidak boleh hilang di makan waktu. Kalau dia melakukan itu kayak gitu terus itulah aja. Gitu. Konsistensi. Konsisten. Ketika tidak konsisten, ada dalam teori namanya keetnikan situasional. Etnik itu dibuat untuk situasi tertentu. Ketika butuh pemilih Sunda pakai ikat dan lain sebagainya. Udah nggak pemilihan, balik lagi. Itu namanya keetnikan situasional. Ketika mau nyalon banyak ngasih ke masyarakat. Ketika sudah nggak nyalon, nggak lagi. Udah nggak ada lagi. Inilah yang tidak boleh. Dan dari penelitian Kang Asgun, Deddy Mulyadi termasuk yang seperti itu nggak? Yang misalnya dia berbuat baik, ngasih nolong orang kan, dia suka nolong orang tuh. Betul. Dia nolong orang. Itu bagian pencitraan juga sebenarnya. Bagian pencitraan ya, namanya sodako infak juga bisa disebut pencitraan kan. Nah, Deddy Mulyadi termasuk yang seperti itu nggak? Yang seperti misalnya, ini manipulatif. Yang manipulatif itu kan tadi yang sementara, nggak ajeg, nggak konsisten. Nah, terus Deddy Mulyadi itu misalnya ketika pakai ikatnya ketika mau pemilihan aja, atau pakai bahasa Indonesia aja ketika mau pemilihan aja gitu, atau gimana? Iya. Hasil penelitian saya, karena kan saya berjangka waktu ya, 10 tahun hasil kepemimpinan dia. Karena yang saya teliti adalah tentang atribut simbol Sunda dalam komunikasi politik selama 10 tahun itu. Paling tidak konsistensi itu ada. Konsistensinya. Ketika dia menggunakan ikat selama pemimpinannya itu kan itu ikat dipakai. Ketika dia ceramah, ngasih sambutan dan sebagainya menggunakan bahasa Sunda, dia pakai.
atribut-atribut Selesai. Sunda dia pakai dan Ketika seterusnya. selesai memimpin, Setelah masih selesai dipakai. pun masih dipakai sesungguhnya. Cuman hari-hari ini memang tadi karena saya berbangka waktu ya mungkin kalau ada penelitiannya 2008 sampai 2000 taruhlah 2024 lah begitunya. Mungkin ketika tahun ini sampai tahun ini Pak Deddy masih menggunakan itu konsistennya ada. Ya. Tapi ketika tahun ini ke sini ada perubahan misalnya Ya. sering pakai jin hari ini Ya, dan lain sebagainya. tapi dia pernah bilang ke saya itu karena ikat itu bagi saya udah simbol mahkota, simbol apa? Simbol keagungan, di mana pemimpin itu harus diikat kepalanya agar pikirannya tidak begitu liar kemana-mana, sehingga ikat itu saya gunakan ketika acara-acara kenegaraan, ketika acara-acara formal. Nah, berarti kan bisa terjawab Ya. kan. Nah, kenapa misalnya hari ini Kang Deddy jarang menggunakan ikat? Bisa jadi karena ada tadi sikap yang Karena tadi sudah Bang. tidak menjadi pemimpin. Sudah tidak jadi pemimpin. Nah, Dan itu kan di luar ketika dia di masuk luar ke- nalar riset Iya. saya loh itu. Iya. Karena saya tidak meriset Karena sampai ke hari dari ini. sampai 2018. 2018 begitu. Oke. Nah, yang kedua yang paling menarik adalah ternyata pencitraan personal Deddy Mulyadi dengan etnisitas simbol, atribut dan simbol itu ternyata bukan hanya sekedar untuk dirinya, tapi yang paling terpenting ada marketing untuk pembangunan politik di Kabupaten Purwakarta. Dan Maksudnya ternyata, gimana itu? jadi bukan hanya sekedar untuk citra dirinya, Bukan hanya untuk kepentingan personal. tapi kepentingan pembangunan Itu hasil Kabupaten Purwakarta. penelitiannya? Iya, Ada, pembangunan. ditemukan itu hasil Itu ketika misalnya hari ini arsitektur Tata arsitektur. ternyata menggunakan atribut-atribut dan simbol-simbol Sunda dan lain sebagainya. Ya. Paling tidak ini kan menarik minat bagi masyarakat di luar atau Dan kalau itu- enggak wisata di luar Dan begitu. itu juga secara ini ditemukan ya, karena kan untuk membuat Sunda itu membudaya, untuk membuat Sunda itu kemudian dikenal oleh masyarakat, momentum yang paling tepat itu adalah bagaimana kekuasaan itu memfasilitasi itu semuanya. Gitu. Jadi karena lewat kekuasaan itu kemudian nilai-nilai kesudahan itu bisa Iya. diterapkan dan secara pelan-pelan bisa menumbuhkan kesadaran masyarakat. Iya, kan sebetulnya kan ada dua metode ya untuk Ya. mencapai ke sana itu. Yang pertama lewat jalur struktural. Ya. Kebetulan satu sisi Pak Deddy walaupun sebagai seorang politisi, dia juga oleh sebagian yang lain kan disebut sebagai seniman Sunda juga. Ternyata jalur struktural dia pakai. Kebijakan-kebijakan berkaitan dengan etnisitas Sunda dia gunakan sebagai bagian dari itu. Sehingga kemudian tadi Itu kerasa betul. Mm-mm. Masih. Sisi yang lain kan ada pendekatan kultural. Nah mungkin barangkali pendekatan kultural ini yang kemarin agak terlupakan oleh Kang Deddy Mulyadi. Sehingga kemudian ketika beliau beres, ada hal-hal yang biasa dilakukan sebagai bagian kebiasaan kemudian menjadi menghilang begitu. Mengendor. Jadi, Iya, betul, itu kita Jadi rasakan dua-duanya harus berjalan seiringan seharusnya begitu. Struktural dan kultural. Dan kultural. Struktural lewat jalur kebijakan, kultural lewat jalur penyadaran, lewat pendidikan, budaya, lewat gerakan-gerakan kebiasaan di masyarakat. Betul. Nah itu kerasa betul. Dulu ketika zaman Pak Deddy itu sambil minum ya? Oh iya. Oke, minum dulu. Nah, ini minuman kita itu minuman bunga telang. Mantap. Ini bunga telang pakai jahe. Bunga telang. Dan bunga telang itu ada tumbuh di depan rumah saya. Ini dibuat. Khasiatnya ini antioksidan. Alhamdulillah. Antioksidan. Apalagi sekarang hujan gede, ini menghangatkan badan. Karena ada jahenya. Betul. Antioksidannya udah jelas. Oke, saya nikmati ya. Kesananya menghilangkan haus. Mantap ini mah. Mantap lah. Dua kali ini mah. Telang jahe. Ya. Itu yang kedua itu. Jadi tentang model komunikasi politik Deddy Mulyadi. Jadi hasil penelitiannya kesimpulannya apa tuh yang kedua tuh, variabel kedua itu? Yang paling terpenting Kang Deddy Mulyadi ketika dalam bahasa ilmiah ini ya memanipulasi
atribut dan simbol-simbol Kesundaan yang tadi itu, pertama memang ada disadari atau tidak diakui atau tidak bagian dari pencitraan dirinya untuk disebut sebagai orang Sunda yang Nyunda, pemimpin yang Nyunda. Yang kedua, ternyata itu didapat oleh dia. Dan itu didapat oleh dia. Didapatkan oleh dia bahwa Deddy Mulyadi itu pemimpin politik Sunda. Ya. Yang kedua pemimpin politik yang Nyunda. Yang Nyunda. Bahasa politik yang Nyunda. Oke. Politisi yang Nyunda. Politisi yang Nyunda. Kemudian yang kedua, ternyata tidak hanya itu efeknya, itu ternyata efeknya juga untuk branding pembangunan politik Kabupaten Purwakarta. Branding Kabupaten Purwakarta. Plus di dalamnya ada marketing pembangunan politik. Purwakarta terkenal ya. Purwakarta jadi kemudian terkenal. Yang kemarin biasanya orang lewat-lewat saja, sebutnya kota pensiunan. Kota pensiunan. Nah, ternyata dengan banyaknya siar, banyaknya publikasi berkaitan dengan Purwakarta, pembrandingan dengan etnis Kesundaan, terkenal. Akhirnya orang kemudian banyak yang datang. Itu juga yang diteliti oleh Dr. Rina waktu itu. Dr. Rina itu waktu itu meneliti bagaimana kok Purwakarta mengalami geliat yang cukup signifikan, berkembang, dikenal oleh orang. Dan itu yang membuat Dr. Rina meneliti ada apa dengan Purwakarta. Ternyata ada manajemen politik, ada kepemimpinan intuitif Kesundaan yang dibangun oleh Deddy Mulyadi. Ya. Bahasanya kepemimpinan intuitif ya. Kepemimpinan intuitif. Dan itu ngomong juga pencitraan. Jadi sama, ternyata bersinggungan pencitraan itu karena ya Sunda sebagai sebuah suku itu menjadi identitas, dan politik identitas itu di Indonesia itu sesuatu yang tidak bisa dihilangkan. Jadi bukan hanya etnis Sunda, Islam juga sama. Islam juga identitas. Banyak orang ingin meraih kekuasaan. Laki-laki perempuan identitas. Isu itu ya. Ini harus laki-laki, perempuan politik bisa identitas juga itu sama. Juga. Jadi kalau orang hari ini menafikan politik identitas sama aja dengan menafikan manusia sebagai orang yang sebagai karena fitrah itu identitas itu fitrah gitu. Hak orang untuk menggunakan identitas politik Kesundaan, politik Islam sah-sah saja. Sah nggak seorang politisi, seorang public figure itu melakukan pencitraan? Ya haruslah. Harus. Karena kan gini, yang namanya politisi itu kan dia itu inginnya dipilih. Agar punya akan ada keterpilihan dari masyarakat, ya harus menceritakan baik. Nggak mungkin masyarakat memilih yang jelek. Mungkin yang integritasnya rendah, yang citranya buruk. Dan lain sebagainya. Harus baik. Nah, sementara masyarakat kan harus diberitahu. Nah, pencitraan itu bagian dari yang tadi. Pencitraan itu adalah upaya membuat citra kita baik, begitu ya? Citra kita baik, tapi jangan dibuat-buat. Itulah yang disebut manipulasi itu begitu sebetulnya. Dan yang dibuat-buat itu adalah yang nggak konsisten. Yang tidak konsisten. Salah satu cirinya itu tidak konsisten. Kan sering juga tuh seorang politisi menyerang politisi yang lain, itu mah pencitraan katanya, gitu. Padahal dia sendiri butuh pencitraan. Padahal dia sendiri ngomong kayak itu lagi pencitraan, kurang lebih seperti itu ya. Iya, saya kali ini kan sedang meneliti juga berkaitan dengan komunikasi politik para elit-elit politik nasional. Yang namanya politik itu kan harusnya adu gelis. Bukan adu goreng. Yang terjadi kan mencari kesalahan-kesalahan orang. Yes, benar. Orang adu gelis salah satunya lewat pencitraan begitu. Iya. Kalau pencitraannya memang sesuai dengan faktanya, masyarakat kan udah pintar. Milih sendiri. Kalau tidak sesuai, baik itu karena kesan yang dibuatnya baik. Begitu. Bukan ngorek-ngorek kejelekan orang. Nah, hari ini yang terjadi kan begitu. Celaka kita kalau perpolitikan kita, iklim politik kita seperti itu nggak akan dewasa gitu. Penelitian kedua itu ya? Iya, tentang model komunikasi. Yang ketiga apa? Yang ketiga terkait dengan konstruksi realitas penerimaan publik berkaitan dengan komunikasi politik Deddy Mulyadi yang menggunakan etnik Sunda yang tadi. Bagaimana hasilnya? Nah, kalau saya perhatikan gini, kalau saya kan hasil dari apa yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi terhadap persepsi masyarakat itu kan? Iya, betul. Intinya seperti itu. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap etnik yang politik? Tadi kan kita menemukan ada pencitraan politik. Nah, ternyata citra politik Deddy Mulyadi dengan etnisitas Sunda itu memang perlu ada riset yang lebih dalam ya. Cuman lebih dalam lagi. Kita adukan dengan
hasil atau efek politik, efek keterpilihan dia pada pemilihan yang selanjutnya. Ternyata kan pada tahap awal kalau tidak salah 35%, saya lupa lagi karena memang disertasinya yang di bawah ini 35% kalau tidak salah pada waktu itu kan calonnya ada Pak Lili Hambali, Pak Deddy Mulyadi dengan Pak Fuad ya dulu itu. Ada 4 ya? Ada 4 kalau nggak salah Pak Deddy dapat 30-an ya. 35 Nah, itu seperti itu. Ternyata ketika dia lebih intensif menggunakan atribut Sunda dan lain sebagainya, ujung-ujungnya naik 65%. Walaupun perlu riset yang paling mendalam, tapi periode kedua ya, waktu periode kedua ketika dia sudah menjadi bupati kan pemilihan pertama dia menjadi wakil bupati. Dia sudah menggunakan atribut kesundaan. Yang saya tahu. Persentase melawan incumbent itu mendapat persentase 35 dan 35. Paling tinggi kan? Masuk periode kedua naik 30%. Naik 65%. Ya, artinya sebetulnya penerimaan dan masyarakat itu memang dilakukan lebih impresif ya. Lebih impresif, lebih eksplosif, lebih ekspresif. Nah, sehingga kemudian efeknya begitu sangat luar biasa. Sebab dari beberapa masyarakat yang saya tanya, bukan narasumber ya, masyarakat yang saya tanya sambil ngobrol-ngobrol kalau ada kegiatan, itu ternyata ada dari 10 orang yang saya tanya, setidaknya ada 60% dari 10 itu 6 orang yang mengatakan itu karena ada efek-efek yang tadi itu. Jadi karena ada Sundanya, karena kan kalau kita ada riungan di kota itu kan banyak kan orang-orang luar kota kan? Luar non ini ya. Non kota lah gitunya, dari Pasawahan, dari mana? Dari Lembur lah begitunya. Ternyata salah satunya kan efek yang tadi dan ternyata berefek kepada pemilihan yang kedua. 65%. Dapat 60. Itu kan efek sebetulnya. Artinya penerimaannya itu sangat tinggi. Walaupun ketika kita cek lagi ternyata ada beberapa orang yang masih konsisten. Jadi kalau 65% kan artinya masih ada 35% ya. Nah, 35% ini bisa jadi karena hal-hal yang lain sesungguhnya. Termasuk diantaranya karena ada pilihan lain. Karena ada pilihan yang lain, bisa jadi karena ada faktor kesundaan karena yang tadi tidak juga. Suka dengan etnik yang diusung dan identitas yang diusung. Ada yang seperti itu diantaranya. Pak itu kan tidak menjadi apa namanya konsentrasi riset saya tidak ke sana pada waktu itu. Tapi yang paling terpenting itu ketika ternyata atribut kesundaan yang dia pakai tidak lantas menurunkan elektabilitas. Malah semakin menanjak 30% begitu. Itu yang ketiga yang saya teliti. Jadi hasilnya memang persepsi masyarakat itu menerima dengan baik identitas politik kesundaan yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi. Buktinya 65%. Dan jarang saya melihat di beberapa kabupaten itu termasuk jarang orang yang ingin menggunakan komunikasinya itu dengan mengusung identitas kebudayaan, dan itu beresiko. Deddy Mulyadi pernah bilang ke saya. Betul beresiko. Deddy Mulyadi pernah bilang ke saya bahwa saya itu kalau ini jadi pembahasan. Saya itu kalau ingin mempunyai keterpilihan cepat, nggak ada reaksi apa-apa, nggak ada penolakan apa-apa itu, saya kalau niat saya membawa Sunda itu menjadi komoditas politik, menjadi alat apa tadi istilahnya tuh, komunikasi politik alat komunikasi politik untuk lah, meraih kekuasaan, saya nggak akan menggunakan identitas kesundaan. Buktinya kan kalah di Pilgub. Ya, salah satunya kan itunya. Gitu. Jadi saya itu sebenarnya kalau itu tujuan saya itu bukan itu sebenarnya. Tujuan saya itu mengenalkan kembali, membudayakan nilai-nilai kesundaan. Kalau saya ingin terkesan baik, diterima dengan cepat, Purwakarta itu kota santri loh katanya itu. Nah, saya itu kalau mau seperti itu, saya lebih baik menggunakan atribut identitas keislaman, gitu. Karena saya itu HMI, dia bilang kayak gitu. Nah, bisa jadi begitu juga semuanya. Saya itu ketua umum himpunan mahasiswa Islam. Lebih baik saya kalau hanya ingin meraih kekuasaan dan ingin masyarakat suka sama saya itu lebih baik pakai kopiah, nggak pakai ikat. Saya itu lebih baik terus mengusung
identitas keislaman. Pencitraan identitas keislaman gitu. Tapi saya menggunakan ini sebagai sebuah pilihan, ini ideologi saya katanya. Ini ideologi saya dan saya akan konsisten, dan itu dibuktikan di Pilgub dan dia kalah. Iya. Karena kalau lingkup Purwakarta barangkali kenapa tadi angka 65%? Walaupun kekalahan di Pilgub juga, apakah faktor itu atau bukan? Kita memang butuh penelitian. Perlu penelitian lebih lanjut sesungguhnya gitunya. Yang jelas kalau pencitraan itu dalam pandangan Dr. Asgun itu pencitraan satu itu yang dibutuhkan oleh setiap orang. Bukan hanya dibutuhkan, Ini satu hal yang wajib. Ini batu alinya gede banget ini. Iya, ini pencitraan. Ini pencitraan juga. Ya enggak lah. Hah? Sebetulnya kalau disebut pencitraan enggak, cuman saya senang aja menggunakan ini gitu. Kalau ini bukan pencitraan. Karena kan ini enggak jelas juga sebetulnya. Ini identitas apa nih? Oke, nggak jadi jelas ini. Yang disebut pencitraan itu kalau ada identitasnya. Identitasnya jelas. Kalau ini kan kesannya justru ketika saya pakai ini justru enggak ini. Kearab-araban dan begitu. Dan seterusnya. Bahkan bagi tapi kalau pakai kacamata itu pencitraan. Sebetulnya awalnya enggak, ini kebutuhan. Cuman masalah warna. Butuh. Awalnya butuh, ternyata saya senang yang putih. Ternyata yang putih jarang memakai, jadi enak memakainya. Dan ternyata itu yang membedakan saya dengan Pak Purwanto. Dan jadi dan itu menjadi branding kita. Branding, betul. Jadi kalau ada orang dari kampus ya nyari dosennya, Pak Asep yang mana? Itu yang kacamata putih. Nggak ada lagi tuh orang yang pakai kacamata putih. Pada akhirnya jadi pencitraan saya juga. Cuman insya Allah positif untuk memudahkan orang tahu saya itu siapa begitu. Jadi bukan satu hal yang bukan satu hal yang memang perlu, tapi memang harus. Pencitraan itu. Pencitraan itu harus. Satu hal, Allah Subhanahu wa taala kan sering menamakan dia sebagai Asmaul Husna. Asmaul Husna. Kalau saya melihatnya dengan konsep pencitraan ini itu bagian dari pencitraan Allah Subhanahu wa taala juga semuanya. Tapi kan baik. Asmaul Husna. Ketika Allah menyebutkan sebagai Akbar, sebagai Al-Muhaimin, sebagai Al-Jabbar, Al-Qahhar dan lain sebagainya, itu kan pencitraan Allah sesungguhnya. Tapi dalam kerangka sesungguhnya Al-Qahhar itu Allah, Sadidul Iqab itu Allah, dan lain sebagainya itu Allah begitu. Dan kita butuh yang tadi itu agar kita lebih kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Pencitraan kurang lebih seperti itu. Jadi kita ingin tahu bagaimana Allah, orang yang sering berbuat salah ingin tahu bagaimana Allah, kenal di sifat Allah. Sadidul Iqab. Allah itu maha cepat siksanya, kenal di sana. Kalau orang yang sombong dan lain sebagainya kenal lebih Allah, kenali salah satu sifat Allah itu Akbar. Dia maha besar, dia maha sombong dan sebagainya. Pencitraan supaya kenal dengan Allah. Persis seperti tadi. Biar kita mengenal siapa figure publik yang kita mengenali siapa ini pemimpin kita. Cuma satu lagi, jangan dibuat-buat. Masyarakat sudah cerdas hari ini. Jangan dibuat-buat. Pencitraan itu penting dan pencitraan itu wajar. Boleh dilakukan oleh siapapun. Tidak terlarang, bukan sesuatu yang haram, asalkan pencitraan itu apa tadi? Jangan dibuat-buat dan konsisten. Jadi pencitraan yang baik itu adalah pencitraan yang konsisten dan tidak dibuat-buat. Gitu. Jadi mari kita membuat citra kita itu baik di mata masyarakat dengan berbuat kebaikan yang sesungguhnya. Bukan kebaikan yang manipulatif. Betul, itu quote yang luar biasa tuh. Oke. Terima kasih Pak Asgun ya. Ya, sama-sama. Silakan, ini bunga telangnya kita habisi. Asik. Oke, pemirsa semuanya, kita hari ini sudah ngobrol sama Dr. Asgun, dokter dari Unpad, dokter komunikasi yang hari ini menjadi dosen di Universitas Ibnu Khaldun. Jangan lupa ada YouTube loh saya. Oh, ini punya YouTube. Kopi Antik Inspire. Kopi Antik Inspire. Nanti dituliskan dalam YouTube-nya nih. Oke, ya. Subscribe. Jangan lupa, ini intelektual kita dari Purwakarta yang hari ini bertugas di Bogor. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Waalaikumsalam. Rampes.